Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjid Al-Haram. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tukang tipu mulutmu manis madu, tetapi hatimu sepahit empedu. Tukang tipu. Jujur ya, saya ini tinggal di daerah yang terpinggir dan terluar. Orang sering bilang daerah kami masih tertinggal, tapi kami tidak miskin akan informasi. Kami juga melek teknologi dan melek informasi loh. Kami biar sekolahnya terbatas, tapi kami tahu bedakan mana berita yang asli atau berita yang benar dan mana berita yang hoaks. Tapi kalau sekelas orang yang tinggal di daerah maju seperti Jawa, tapi masih percaya dengan berita hoaks semacam ini, nggak kebayang loh. Hal inilah yang lagi terjadi pada Musni Kumis. Mau bilang dia bodoh, tapi dia tinggalnya di daerah maju, sekolah tinggi dan punya titel. Mau dibilang dia pintar, tapi masih percaya berita hoaks. Woi, Musni Kumis, Profesor Goblok Kompresor Pekok mantan Rektor Dungu. Kalau mau sebar hoaks itu, ya pintar sedikit dong. Masa cara tipumu begitu cepat ketahuan? Kau itu jadilah penjilat Anies yang pintar sedikit. Anak kecil juga tahu foto yang kau upload ke Twitter yang menampilkan Anies Baswedan umroh dan berdampingan bersama Raja Salman itu adalah foto editan. Karena foto asli itu adalah Presiden Jokowi dan di belakangnya ada Gibran, anak Presiden Jokowi. Sebenarnya yang malu dan rugi itu Anies karena punya buzzer goblok seperti kau. Sukanya sebar hoaks. Walau sudah ditertawai masyarakat satu republik ini, tapi penyakit gobloknya kau tidak pernah sembuh-sembuh. Saya mohon, jadilah penjilat Anies yang objektif dikit kenapa. Dan sekarang mata kita semua sudah terbuka bahwa selama ini yang suka bohong dan sebar hoaks itu siapa lagi kalau bukan buzzernya Anies Baswedan. Enggak Anies, enggak buzzernya, semuanya ngibul, tukang bohong, suka sebar berita hoaks. Sekarang ini lagi ramai-ramainya buzzer Anies sebar hoaks kalau Anies didoakan oleh Raja Salman jadi presiden 2024. Di YouTube banyak kita jumpai berita hoaks itu. Judulnya bombastis semua. Thumbnailnya foto Anies dan Raja Salman hanya bermodal editan. Dan lebih mengerikan lagi isi dari videonya jauh panggang dari api. Isinya di luar dari judul video dan thumbnailnya. Dan yang lebih lucu dan membagongkan itu adalah pendukung Anies. Walau mereka sudah tahu kalau itu foto atau video hoaks belaka, tapi tetap saja mereka percaya. Tapi saya juga yakin kalau mereka itu hanya pura-pura percaya dan pura-pura bahagia saja. Maklum, namanya juga pendukung yang sudah terpapar virus kadrun. Jadi otak mereka serba terbalik. Yang hoaks mereka bilang fakta, dan yang fakta mereka bilang hoaks. Miriplah sama orang idiot. Mirip juga seperti kader PKS. Tapi sekarang Musni Kumis sudah hapus postingan hoaksnya itu di Twitternya setelah dirujak oleh netizen. Termasuk status dia di Twitter itu ditanggapi oleh Mas Gibran. Nah, seperti ini pemirsa. Cara halusnya Mas Gibran mempermalukan dan sekaligus menampar Musni Kumis itu. Setelah minta maaf, Musni Kumis mengatakan kalau dia tidak teliti sebelum memosting foto editan itu. Menurut saya ini hanya ngeles saja dari dia. Karena kompresor goblok ini bukan sekali dua kali saja dia sebar berita hoaks. Tapi sudah belasan kali bahkan sudah puluhan kali dia sebar hoaks. Tapi anehnya itu, dia tidak pernah merasa bersalah atas postingan hoaksnya itu. Sekelas profesor loh ini orang. Katanya mantan rektor, tapi bisa begini ya kualitasnya. Sekali dua kali sebar hoaks dan fitnah kita maklumi. Tapi kalau sudah berulang kali, ini yang patut dipertanyakan. Mata yang buta
atau otaknya yang goblok? Apa tidak malu tuh keluarganya? Coba tolong keluarganya tegur dong Musni Umar ini. Suruh dia berhenti main media sosial saja. Sudah kakek-kakek, mendingan sabit rumput tuh di belakang rumah atau pelihara ayam saja. Tidak mungkin juga Anies nanti kasih kau jabatan sebagai Menteri Pendidikan kalau otak sekelas kompresor gobloknya begini. Bahkan Anies juga tidak akan mungkin jadi presiden kalau punya buzzer tidak berkualitas macam si Musni ini. Atau jangan-jangan Anies malah bangga ya punya buzzer seperti kompresor gila ini. Kasihan juga tuh mahasiswa-mahasiswa jebolan Universitas Ibnu Khaldun. Pasti mereka malu dulu punya rektor yang tukang ngibul, tukang sebar hoaks seperti Musni Kumis ini. Bersyukur saya dulu tidak kuliah di situ universitas yang pernah dipimpin oleh kompresor goblok Profesor Gadungan itu. Walau Musni bersikukuh mengatakan dirinya asli profesor, tapi tetap saja masyarakat akan mengatakan dia Profesor Gadungan. Ya, karena sekelas profesor bukannya yang mengajak masyarakat untuk tidak sebar hoaks, malah dia sendiri yang rajin sebar hoaks. Tapi itulah pendukung Anies, pemirsa. Segala cara mereka lakukan, bahkan rela sebar hoaks, asal Anies harus bisa jadi presiden. Kita juga harus memaklumi karena kualitas pendukung Anies memang orang-orang yang pro dengan berita-berita hoaks. Karena kalau tidak nge-hoaks, Anies tidak bakalan menang. Kalau tidak sebar hoaks berarti bukan pendukung Anies. Mungkin begitulah yang terpikir dalam benaknya buzzer-buzzer Anies. Pokoknya segala cara mereka lakukan demi merebut hati suara umat Islam di Pilpres 2024 untuk pilih Anies. Tapi mereka lupa kalau sekarang mayoritas umat Islam, mayoritas rakyat ini sudah cerdas. Apalagi ini era media sosial. Semua rakyat punya medsos dan melek informasi. Jadi sebelum Musni dan buzzer Anies sebar hoaks, masyarakat sudah duluan tahu mana berita hoaks dan mana berita yang benar. Lagi pula, kalau Anies memang benar, termasuk dalam 50 orang yang diundang gratis oleh kerajaan Arab Saudi untuk pergi naik haji, seharusnya Anies malu. Karena lebih pantas untuk masuk dalam 50 orang yang naik haji gratis atas undangan kerajaan Arab Saudi itu adalah mereka-mereka yang sudah dari dulu pingin naik haji tapi tidak pernah kesampaian, seperti tukang bubur atau pedagang kecil, buruh, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Masa sekelas mantan gubernur dan bakal capres kok malah naik haji lewat jalur gratis? Malu dong. Dan dikutip dari berbagai media, untuk mendapat kesempatan berharga itu, para calon jemaah haji harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kedutaan Besar Arab Saudi. Nantinya, kedutaan akan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan akan memilih siapa yang berhak berangkat. Program ini merupakan bagian dari program tamu Raja Salman dalam rangka mempererat hubungan Arab Saudi dengan negara-negara Islam di seluruh dunia. Jadi nama-nama yang masuk dalam 50 orang yang pergi naik haji gratis itu tidak langsung ditentukan oleh Raja Salman, tapi nama-nama tersebut ditentukan oleh pihak Kedutaan Arab Saudi dengan otoritas terkait. Dan Anies Baswedan itu tidak termasuk dalam 50 orang Indonesia yang diundang khusus naik haji oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Tapi di sini Anies ngibul lagi kalau dia diundang oleh Kerajaan Arab Saudi. Nah, seperti yang kita lihat pada video berikut ini. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Tenang. Nah, berikutnya lagi terkait dengan Anies yang mendapat pengawalan dari tim keamanan Arab Saudi itu juga sangat janggal. Kalau kita lihat seperti di video berikut ini yang mana
Kalau benar Anies dikawal, pastinya para pengawal itu jalan berdampingan dengan Anies atau jalan di belakang Anies seperti hal yang pernah dilakukan pasukan pengawal kerajaan Arab Saudi kepada Presiden Jokowi ketika pergi naik haji. Tapi fakta dari video ini justru berbanding terbalik. Pasukan keamanan dengan Anies Baswedan jalannya berlawanan arah. Bahkan sempat terlihat ada salah seorang keamanan yang sepertinya tidak sengaja menyenggol Anies Baswedan. Malah Anies dicuekin. Itu artinya mereka memang tidak tahu dan tidak kenal siapa itu Anus Edan. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Tenang. Dan faktanya, kalau Anies memang tidak mendapat pengawalan khusus dari pihak kerajaan Arab Saudi, apalagi kalau ada yang mengatakan Anies didoakan oleh Raja Salman sebagai Presiden 2024 adalah hoaks belaka. Jadi untuk Musni Kumis, kompresor goblok, mantan rektor Pekok, buatlah narasi pembelaan kepada Anies itu yang wajar-wajar saja. Postinglah foto yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi janganlah kalian sebar hoaks. Kami tahu Anies Baswedan itu tukang ngibul naik haji. Kami ini bukan orang bodoh, bos. Kami sudah melek informasi. Biar kami tinggal di pelosok negeri ini, tapi kami tidak ketinggalan informasi. Sekian dulu ya, Musni Kumis, kompresor goblok, mantan rektor Pekok. Terima kasih.